warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alziani dari kelas 3 TMA. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu Islam, iman, serta ihsan. Islam, iman, serta ihsan merupakan tiga kata yang tidak jarang kita dengar di kalangan umat muslim. Lalu apa sebenarnya Islam, iman, dan ihsan itu? Berikut adalah penjelasan eksklusif Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril tentang tiga kata itu di dalam salah satu sabdanya. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin idtala alaina rajulun sadidu bayadi sayyati anu Umar bin Khattab qala sadidu sawadi sa'iri la yura alaihi asaru safari walaya rifuhu minan ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubati ya Muhammad akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima sholata wa tu'ti zakata wa tasuma fa akhbirni anil imani fa'azibna lahu yasluhu wa yusaddiqu qala sadaqata qala Ramadana wa tahujjal baita inis tata'ta ilaihi sabila qala fa akhbirni anni sadaqata qala antu mina bil malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa sharrihi qala mal uluan anha fakhbirni anil sa'ati qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala ihsani qala anta lidal ummatu rabbataha wa antarul hufatal umratal alatari ma'asa fa akhbirni an amarotiha qala ya bi'am lama minas sa'ili qala wa rasuluhu alamu qala ya Umar at-tardi mani sa'il qultu summa talaqa fasal bi wasalibtu maliyan summa qala li yatatawaluna fi bunyani qala fa innahu jibril atakum yu'allikum dinakum rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki berpakaian putih dan rambutnya hitam kelam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu duduklah ia di hadapan Nabi, lalu kedua lututnya disandarkan kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk." Orang itu berkata, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihat." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat itu." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Orang itu pun berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika budak perempuan telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki tanpa memakai baju, miskin, dan pekerjaannya menggembala kambing, telah berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Kemudian orang itu pergi, aku pun terdiam.
Beberapa saat kemudian Nabi berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi berkata, "Dia adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajarkanmu kepadamu tentang agamamu." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Islam, iman, serta ihsan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam dialognya dengan malaikat Jibril. Pada hadis tersebut, kita juga dapat belajar dari sosok Jibril yang mendatangi majelis ilmu bersama Rasulullah SAW dengan sikap sopan dan berpenampilan rapi sebagai tanda penghormatannya pada ilmu. Selain itu, hadis tersebut juga mengajarkan kita tentang salah satu metode belajar tanya jawab sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Penjelasan hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita tentang 3 lapis atau tingkatan manusia. Lapis pertama yaitu Islam, di mana kebanyakan orang masih mampu berada pada lapis pertama saja, yakni mereka masih mampu menjalankan hal-hal yang tampak saja dalam agama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan lapis kedua adalah iman. Ketika manusia sudah memasuki lapisan ini, maka Islamnya sudah beres. Ia sudah benar-benar yakin kepada apa yang ia imani, di mana hal-hal yang ia imani semuanya bersifat gaib atau tidak mampu ia indra. Dan lapisan ketiga adalah ihsan. Inilah puncak dari diri seseorang, yakni ia sudah mampu berislam dan beriman dengan sangat ikhlas. Betapa tidak ia merasa diawasi oleh Allah dalam semua aktivitas, khususnya ketika dalam beribadah, meskipun ia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Islam, iman, dan ihsan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam dialognya dengan malaikat Jibril. Pada hadis tersebut kita juga dapat belajar dari sosok Jibril yang mendatangi majelis ilmu bersama Rasulullah SAW dengan sikap sopan dan berpenampilan rapi sebagai tanda penghormatannya pada ilmu. Selain itu, hadis tersebut juga mengajarkan kita tentang salah satu metode belajar tanya jawab sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Terima kasih, semoga bermanfaat.